Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdiskusi kembali seputar tentang kebangsaan. Bahwa yang lalu telah kita berdiskusi sedikit tentang Pancasila versi penafsiran pribadi. Kenapa saya sangat ingin selalu membahas tentang kebangsaan, tentang negara ini, tentang bangsa ini, tentang negara kita, tentang NKRI. Karena ini sebuah rasa tanggung jawab. Saya merasa punya dosa kepada negara ini, kepada bangsa ini. Kenapa? Dulunya saya ini adalah seorang aktivis keislaman yang sangat membenci bangsa ini, sangat membenci Pancasila, sangat membenci merah putih. Saya anggap semuanya adalah togut. Dan ternyata persepsi saya yang seperti itu dalam tinjauan saya saat ini, pemikiran saya itu adalah keliru. Yang dulu, kenapa kemudian saya baru menyadari? Ya, tentunya setelah banyak belajar, setelah banyak berdiskusi, setelah banyak mendengarkan, membuka pikiran saya menjadi lebih open mind. Sehingga kemudian saya kembali mencintai merah putih, sehingga saya kembali mencintai Pancasila, sehingga saya harus kembali mencintai bangsa ini, bangsa Indonesia, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, bahwa tidak dipungkiri, tidak kita tutup mata bahwa kita sebagai bangsa yang mempunyai dasar yaitu Pancasila, di mana kita tahu bahwa setiap tanggal ini, karena saya anggap memang Pancasila itu betul-betul sakti. Di mana letak kesaktiannya? Karena beberapa kali Pancasila ini untuk diubah, Pancasila ini untuk coba dijatuhkan, Pancasila ini dicoba untuk diletakkan. Tapi saat ini Pancasila Garuda itu masih tetap berdiri kokoh, masih tetap membusungkan dada, masih tetap berdiri dengan gagahnya. Kita telah belajar, kita telah banyak membaca, mendengar bagaimana sejarah, bagaimana Pancasila ini ingin dirubah, baik dari kelompok kiri maupun kanan. Bahwa kalau kita melihat memetakan rakyat Indonesia ini ya terpecah menjadi 3 kelompok hingga saat ini, yaitu agamis, nasionalis, dan sosialis. Itu masih ada ya, agamis ingin negara ini berubah menjadi negara Islam, undang-undang Islam, semuanya bernuansa Islam, sehingga perjuangan dulu hingga saat ini tidak lepas dari menamakan dirinya pejuang Islam, ingin merubah negara ini, ingin merubah dasar negara kita ini, karena dianggap Pancasila dan keturunannya itu bertentangan dengan nilai-nilai agama. Ya, tentunya pemikiran ini banyak yang hingga saat ini, sampai saat ini pun masih banyak yang berpikir seperti ini. Nah, saya bagi yang mempunyai pemikiran seperti itu ya silahkan saja, tapi saya ingin mengajak mencoba untuk membuka cakrawala berpikir yang dulu mempunyai satu pemikiran dengan saya, ingin merubah negara ini menjadi negara Islam, atau ingin merubah Pancasila. Tapi dari dulu perjuangan hingga saat ini pun belum ada hasil. Toh tetap Pancasila tetap berdiri. Apalagi yang namanya komunis betul-betul tidak bisa dibuat bernafas di negara ini. Ya, inilah melihat bahwa memang
ini atas kehendak Tuhan pula. Ini kehendak Allah pula yang menginginkan Pancasila ini tetap eksis. Karena sesungguhnya memang Pancasila itu tidak sama sekali bertentangan dengan agama manapun, bahkan dengan Islam sekalipun. Tidak ada pertentangannya. Ya, kita melihatlah gitu kan. Ya, yang yang orang-orang yang ingin berusaha untuk merubah bangsa ini, merubah negara ini, toh tersingkir juga akhirnya, tereliminasi juga pada akhirnya. Suka atau tidak suka, bahwa kenyataannya memanglah demikian. Bahwa bangsa ini saat ini telah digandrungi oleh bangsa-bangsa lain. Walaupun memang sekali lagi masih banyak persoalan yang kita hadapi, tapi setidaknya bangsa ini, negara ini sudah dipandang oleh negara lain. Penelitian, eksplorasi sejarah terus digali dan banyak hal yang ditutup-tutupi, banyak hal yang disembunyikan, yang saat ini sudah mulai terkuak, saat ini sudah mulai terekspos siapa sebenarnya bangsa ini, siapa sebenarnya negara ini. Bahwa yang saat ini mungkin sebagian manusia berkiblat ke barat, berkiblat ke timur tengah, tapi suatu saat nanti semua bangsa akan berkiblat ke Nusantara ini, ke bangsa ini. Itu kenapa Afghanistan, negara yang terus konflik, yang saat ini Afghanistan masih belajar untuk berdiri, datang ke Indonesia, datang ke negara kita untuk belajar. Kenapa bangsa ini yang terdiri dari 700 suku lebih, terdiri dari berbagai macam bangsa, terdiri dari berbagai macam pulau, kenapa kita bisa bersatu membentuk satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Sedangkan Afghanistan itu kurang lebih hanya ada 4 atau 7 suku yang itu perang terus sampai 40 tahun tidak selesai-selesai. Mereka datang ke sini untuk belajar ada apa dengan Indonesia sebenarnya. Nah, disinilah kita bisa melihat sebenarnya bahwa bangsa ini memang punya keistimewaan. Bangsa ini punya keunggulan yang sangat disayangkan kalau kemudian kita sebagai generasi bangsa, anak-anak bangsa dengan berbagai macam argumentasi dan pikiran ingin meruntuhkan negara ini dengan kita ingin mencari sistem yang lebih baik. Manusiawi, kita itu ingin hidup ideal. Manusiawi, kita ingin hidup tidak penuh dengan persoalan dan masalah. Tapi apakah ada negara yang saat ini tidak punya masalah? Apakah ada saat ini negara yang tidak punya tantangan? Kita mungkin berpikir bagi mereka yang beragama Islam, yang berjuang bagaimana merubah negara ini menjadi negara Islam misalkan. Ya, dan kita tidak tahu karena kelompok-kelompok Islam itu sangat banyak. Kelompok-kelompok Islam saat ini ada ratusan yang mempunyai visi dan misi yang berbeda-beda, yang kita pun tidak tahu mana yang kemudian betul-betul benar, karena semua merasa benar, karena semua merasa mereka berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Klaim semuanya kayak begitu, di mana mereka ingin memiliki kehidupan yang seperti dulu, seperti zaman Rasulullah, seperti para zaman sahabat, bahwa Indonesia ini, bangsa ini, kehidupannya tidak seperti saat Nabi, tidak seperti saat para sahabat dianggap telah menyimpang.
kita juga tidak bisa pungkiri bahwa kita ini bukanlah nabi, kita ini bukanlah generasi sahabat nabi. Kita sangat jauh. Kualitas kita ini tidak akan seperti nabi, kualitas kita ini tidak akan seperti sahabat. Kualitas kita manusia ya seperti ini. Karena kualitas kita seperti ini, ya sudah seperti ini kehidupannya. Ada yang bisa menyamai sahabat, ada yang bisa menyamai nabi. Kan tidak ada. Kita selalu mengatakan kita harus ikuti nabi. Ya apa kita bisa? Mengikuti selevel ulama saja kita mungkin tidak bisa. Ya. Mengikuti selevel Hashim Asy'ari saja mungkin tidak bisa. Atau kita mengikuti ulama selevel Ahmad Dahlan saja mungkin kita tidak bisa. Apalagi kita kemudian bermimpi untuk mengikuti sahabat atau bahkan nabi. Selevel ulama saja kita belum mampu. Untuk itulah saya ingin kembali mengajak membuka cakrawala berpikir kita. Sudahlah, kita sudahi. Ayo kita bangun bersama bangsa ini dengan nilai-nilai yang sudah diwariskan kepada kita, yang sudah diwariskan oleh pendiri bangsa ini. Kita tinggal memeliharanya, kita tinggal menjaganya, kita tinggal melanjutkan, meneruskan, dan mempertahankan. Daripada kita bermimpi ingin itu dan ingin ini, negara ini ingin seperti itu, negara ini ingin seperti ini, ingin seperti dulu dan lain sebagainya. Tidak perlu seperti itu. Sekarang apa yang ada, yang sudah dianugerahkan kepada kita, mari kita jaga. Yang tidak baik coba kita untuk benahi. Yang kurang baik coba untuk kita, yang kurang baik ya, coba untuk kita evaluasi. Yang baik mari kita tingkatkan. Dan yang lebih penting adalah bagaimana kita tetap menjaga persatuan kita, tetap menjaga keutuhan kita. Jangan sampai pusaka yang telah diwariskan ke kita, kita letakkan. Pusaka yang membuat bangsa ini menjadi seperti ini saat ini, kita tinggalkan. Pusaka itu adalah ya Pancasila. Pusaka itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Pusaka itu adalah Undang-Undang Dasar 1945.